أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang sungguh akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukminin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 18 dan 19. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min corona wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita pada pagi
yang cerah ini, kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah dibangkitkan kembali, kita sudah dibangunkan kembali dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan doa-doa kita, mudah-mudahan diri kita, suami, istri, dan anak-anak cucu kita, serta siswa-siswi kita, dan sahabat-sahabat guru semuanya yang ada di bumi ini, dan seluruh bapak ibu wali murid yang ada di bumi ini, dan seluruh pemimpin dan warga bumi, mudah-mudahan menjadi pribadi yang soleh dan solihah, yang beriman dan takwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Surat Muhammad ayat yang ke-18, orang-orang yang telah dicap dan dikunci mati hatinya sehingga tidak dapat lagi menerima kebenaran dan petunjuk adalah orang yang hidupnya sudah tidak lagi berfaedah. Mereka hanya menunggu-nunggu kematian dan kedatangan hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. Apabila hari kiamat itu telah datang dan memang telah kelihatan tanda-tandanya, maka tidak ada lagi gunanya peringatan bagi mereka, dan Allah tidak akan menerima taubat mereka. Bahkan tidak ada lagi gunanya iman dan amal bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzim bijahannama yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Surat Al-Fajr ayat 23. Marilah kita, mumpung masih ada kesempatan, hidup sebelum mati, sempat sebelum sempit, muda sebelum tua, dan banyak kesempatan-kesempatan ini, marilah kita pergunakan untuk beristighfar dan bertaubat dan bersolawat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Fa insyaallah dengan taubat yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ayat yang ke-19 dari surat Muhammad ini. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, apabila ia telah yakin dan mengetahui pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, serta adab yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir di akhirat, untuk berpegang teguh kepada agama Allah yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Beliau juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa orang yang beriman, selalu berdoa dan berzikir kepadanya, dan janganlah sekali-kali memberi kesempatan kepada setan untuk melaksanakan maksud buruknya kepada beliau. Sebuah hadis sahih mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, selalu berdoa, wahai Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan perbuatanku yang berlebih-lebihan, dan dosaku yang lebih Engkau ketahui daripadaku. Wahai Allah, ampunilah dosa perkataanku yang tidak serius dan perkataanku yang sungguh-sungguh.
kesalahanku, kesengajaanku, dan semua yang ada padaku. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sering berdoa pada akhir solatnya sebelum mengucapkan salam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan yang terkemudian, yang tersembunyi dan yang tampak, serta perbuatanku yang berlebihan dan dosaku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkau Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, maka sesungguhnya aku pun mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, hendaklah kamu membaca la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullah wa atubu ilaik. Bacalah keduanya berulang kali, maka sesungguhnya iblis berkata, aku membinasakan manusia dengan perbuatan dosa dan mereka membinasakanku dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar dan taubat. Maka ketika aku mengetahui yang demikian, mereka aku hancurkan dengan hawa nafsunya. Mereka mengira mendapat petunjuk. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam satu asar diterangkan perkataan iblis, demi keperkasaan dan keagunganmu, wahai Tuhan, aku senantiasa memperdaya mereka selama nyawa mereka di kandung badan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka tetap memohon ampunan kepadaku. Selanjutnya, Allah mendorong manusia melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan agar selalu berusaha untuk mencari rizki dan kebahagiaan hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia mengetahui segala usaha, perilaku dan tindak tanduk mereka di siang hari, begitu pula tempat mereka berada di malam hari. Oleh karena itu, bertakwa dan meminta ampunlah kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauh Mahfud. Surat Hud ayat 6. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamman thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-An'am ayat 60. Mudah-mudahan dengan bakal iman dan takwa, dengan iman, dengan ilmu, dengan amal,
dengan ikhlas, dengan istiqomah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu ucapan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita dan istri, suami, anak, cucu kita, siswa, siswi kita, dan seluruh bapak, ibu, wali murid yang ada di bumi ini, dan seluruh pemimpin yang ada di bumi ini, dan seluruh sahabat guru yang ada di bumi ini, mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang Rabbani, pribadi-pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berjanji, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi apabila kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nanti beserta keluarga besar kita, kaum mukminin, mukminat, kaum muslimin, muslimat minal jinnati wanas yang beriman takwa, mudah-mudahan bisa berkumpul di surga Aden nanti. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.